Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Rohana dari kelas 2 PSC akan memaparkan materi tentang kalkulus diferensial. Pengertian kalkulus. Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga, dan ilmu yang mempelajari perubahan sebagaimana geometri yang mempelajari bentuk dan aljabar yang mempelajari operasi dan penerapannya untuk memecahkan persamaan. Kalkulus memiliki aplikasi yang luas dalam bidang-bidang sains, ekonomi, dan teknik, serta dapat memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan aljabar elemen. Jenis-jenis kalkulus. Kalkulus memiliki dua cabang utama. Satu, kalkulus integral. Kalkulus integral adalah sebuah analisis matematis tentang teknis penemuan ungkapan dan evaluasi fungsi integral, khususnya untuk kalkulasi luas, panjang, lengkung, volume, dan nomor serta penyelesaian persamaan diferensial sederhana. 2. Kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial yaitu salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang juga mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi akan berubah menurut perubahan input nilainya. Topik utamanya dalam pembelajaran kalkulus diferensial adalah turunan. Laju reaksi dari suatu reaksi kimia juga merupakan turunan. Prinsip dasar kalkulus. 1. Limit dan kecil tak terhingga. Kalkulus pada umumnya dikembangkan dengan memanipulasi sejumlah kuantitas yang sangat kecil. Objek ini yang dapat diperlakukan sebagai angka adalah sangat kecil. Sebuah bilangan dx yang kecilnya tak terhingga dapat lebih besar daripada 0, namun lebih kecil daripada bilangan apapun pada deret 1, 1/2, 1/3, dan seterusnya, dan bilangan real positif apapun. Limit menjelaskan nilai suatu fungsi pada nilai input tertentu dengan hasil dari nilai input terdekat. Dari sudut pandang ini, kalkulus adalah sekumpulan teknik memanipulasi limit-limit tertentu. 2. Turunan. Turunan dari suatu fungsi mewakili perubahan yang sangat kecil dari fungsi tersebut terhadap variabelnya. Proses menemukan turunan dari suatu fungsi disebut sebagai pendiferensialan atau diferensiasi. Secara matematis, turunan fungsi f(x) terhadap variabel x adalah f aksen yang nilainya pada titik x adalah dengan syarat limit tersebut eksis. Notasi pendiferensialan. Ada 4. Yang pertama, notasi Leibniz. Notasi ini diperkenalkan oleh Gottfried Leibniz dan merupakan salah satu notasi yang paling awal digunakan. Notasi ini sering digunakan terutama ketika hubungan antar y sama dengan fx dipandang sebagai hubungan fungsional antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang kedua ada notasi Lagrange. Notasi ini diperkenalkan oleh Joseph Louis Lagrange dan merupakan notasi yang paling sering digunakan. Dalam notasi ini, turunan fungsi fx ditulis sebagai f aksen x atau hanya f aksen. Yang ketiga ada notasi Newton, juga disebut sebagai notasi titik, menempatkan titik di atas fungsi untuk menandakan turunan. Notasi ini sering terlihat dalam bidang fisika dan bidang matematika yang berhubungan dengan fisika. Yang keempat adalah notasi Euler, menggunakan operator diferensial D yang diterapkan pada fungsi f untuk memberikan turunan pertamanya df. Apabila y sama dengan fx adalah variabel terikat, maka seringkali x dilekatkan pada d untuk mengklarifikasikan keterbebasan variabel x. Bentuk-bentuk kalkulus. 1. Manipulasi digit. Bentuk pembuktian lainnya menggunakan desimal berulang lainnya. Ketika sebuah bilangan dalam notasi desimal dikalikan dengan 10, digit itu tidak akan berubah, namun pemisah desimal akan berpindah satu digit ke kanan. 2. Generalisasi. Hasil 0,999 seterusnya sama dengan 1. Dapat digeneralisasi ke dalam dua cara. Pertama-tama, setiap bilangan bukan 0 dengan notasi desimal terhingga, atau dengan kata lain, akhiran 0 tak hingga, memiliki kembaran dengan akhiran 9 tak terhingga. Sebagai contoh, 0,24999 seterusnya persis sama dengan 0,25. Bilangan-bilangan ini merupakan persis pecahan desimal yang sama dan bilangan-bilangan ini rapat. Manfaat kalkulus dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pada bidang teknik. Pada bidang teknik, penggunaan turunan dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Dalam navigasi, kalkulus vektor berpengaruh besar terhadap keberadaan suatu lokasi ditinjau dari tempat yang bergerak. 2. Pada bidang matematika, turunan digunakan untuk pencarian dalam limit yang bentuk soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawan. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung. 3. Pada bidang ekonomi,
Penerapan turunan parsial dalam bidang ekonomi antara lain digunakan untuk menghitung fungsi produksi, konsep elastisitas, angka pengganda, optimisasi tanpa kendala, dan optimisasi dengan kendala, atau fungsi Lagrange. Pada bidang ekonomi, fungsi turunan dipakai untuk mencari biaya marginal, yaitu dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total. Pada bidang fisika, besaran turunan adalah besaran yang terbentuk dari satu atau lebih besaran pokok yang ada. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya adalah luas yang merupakan hasil turunan satuan panjang dengan satuan meter persegi. 5. Pada bidang teknologi. Yang pertama, penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Yang kedua, penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik Endeavour untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bendungan, usaha, surplus konsumen. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.